Halo kawan-kawan, saya doakan selalu sehat dan bahagia. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Fighter in the Wind yang dirilis pada tahun 2004. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki malang yang ingin menaklukkan karate Jepang. Berlatar belakang di Seoul tahun 1939, kita diperlihatkan seorang pemuda yang sangat handal berkelahi di kampungnya. Namanya adalah Chun Baidal. Setelah pertandingan tinju itu berlangsung, Chun Baidal pun memenangkan pertandingan itu dengan telak. Sontak mereka memeriahkan kemenangan Baidal. Lewatlah sebuah pesawat tentara Jepang, dan pesawat itu menjatuhkan sebuah kertas, dan kertas itu bertulisan "Dicari pilot angkatan udara". Tak berangsur lama, Baidal pun pergi ke Jepang untuk menggapai impiannya itu. Setibanya di Jepang, dia pun bertemu dengan rekan senegaranya yaitu Chun Be. Di tengah perjalanan, Baidal pun menceritakan tentang tujuannya datang ke Jepang yaitu untuk menjadi pilot angkatan udara. Singkat cerita, mereka pun tiba di pangkalan angkatan udara. Tapi sungguh naif nasib mereka karena mereka tidak diterima sebagai pasukan kamikaze. Hal itu pun disampaikan langsung oleh petinggi tentara Jepang yaitu Tuan Kato. Menurut Tuan Kato, upacara kamikaze adalah upacara yang sakral dan tidak boleh dinodai oleh orang-orang asing. Tak terima dengan pernyataan Jenderal Kato, Chunbe pun mengeluarkan kata-kata yang membuat Jenderal Kato marah dan murka. Merasa disepelekan, Jenderal Kato pun membuat suatu tawaran bertarung. Jika Baidal menang, maka Jenderal Kato akan membiarkan Baidal dan rekan-rekannya pergi begitu saja. Tetapi jika Jenderal Kato menang, maka dia pun akan membunuh Baidal dengan secara menggenaskan. Dengan seuntul kemampuan dan kenekatan yang dia miliki, Baidal pun menerima tawaran dari Tuan Kato. Dan terjadilah pertarungan yang tidak seimbang karena di mana Baidal kalah dengan telak. Karena hal itu, Baidal pun hampir tewas karena di mana Jenderal Kato mengayunkan pedangnya. Beruntung pedangnya itu hanya mengenai punggungnya. Setelah perang usai tahun 1945, mereka pun menjalani hidup mereka dengan sebagaimana adanya, yang dimana mereka membangun sebuah usaha judi kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan mereka selama berhari-hari. Tetapi kemudian datanglah gangster Yakuza yang kemudian mereka menghancurkan piconko mereka dan hampir saja membunuh Chunbe. Beruntung saja, Baidal pun datang tepat waktu dan langsung menolong Chunbe. Dengan sedikit kemampuan bela diri yang dia miliki, Baidal pun mampu menghajar satu persatu anggota Yakuza. Tetapi kemudian, datanglah bos Yakuza dari belakang lalu menusuk Baidal dari belakang. Setelah itu, dia pun kembali mengayunkan pedangnya, yang kemudian itu hampir membuat leher Baidal putus. Karena hal itu, Baidal pun langsung ngumpul di celana, dan sebagian airnya mengenai sepatu bos Yakuza. Kemudian bos Yakuza menyuruh Baidal untuk melapnya dengan cara menjilati sepatunya sampai bersih. Merasa melakukan hal itu, Baidal pun bergegas pergi, walaupun ada seseorang yang mau membantu mereka.
dan orang itu adalah abang dari Baidal sendiri. Namanya adalah Bomso. Ini orangnya. Merasa kelakuan geng Yakuza sudah sangat berlebihan terhadap orang Korea. Bumsu pun memberikan pelajaran pada geng Yakuza yang dimana pertarungan itu pun berakhir dengan imbang. Kemudian, Bumsu pun membawa mereka ke tempat pasar malam, yang dimana di situ semuanya adalah orang Korea. Sambil menghitung sisa tiket, Bumsu pun menanyakan kabar dari kedua orang tua Baidal. Tapi Baidal hanya terdiam membisu karena dia terkesan atas aksi yang ditujukan oleh Bumsu. Merasa terkesan dengan bela diri yang dimiliki Bumsu, Baidal pun meminta diajari cara bertarung, yang kemudian itu ditolak mentah-mentah oleh Bumsu. Merasa tak mau diajari, Baidal pun berlutut dari malam sampai pagi. Yang kemudian hal itu membuat hati Bumsu luluh dan mau mengajarinya. Dengan sedikit warisan ilmu yang dimiliki Bumsu, dia pun memberikan semuanya untuk Baidal. Karena di mana Bumsu pun memberikan filosofi dari seorang petarung sejati melalui buku dari seorang samurai sejati yaitu Yamamoto. Setelah itu, Baidal pun mulai berlatih dengan semangat. Dan di mana dia pun mulai membantu para gadis-gadis Jepang yang diperkosa oleh tentara sekutu. Karena kelakuannya ini, Baidal pun langsung dicari oleh para tentara-tentara sekutu. Di sisi lain, Chunbei pun menjalankan bisnis pichonko mereka seperti biasa. Tetapi tiba-tiba datanglah sekelompok geng Yakuza. Merasa ada ancaman yang datang untuk yang kedua kalinya, Chunbei pun memeluk erat-erat pichonko mereka. Dan yang anehnya, mereka pun hanya melewati Chunbei begitu saja, tanpa sedikit pun menyentuh dia. Tiba-tiba, Baidal pun datang dan menanyakan kepada Chunbei kenapa dia begitu senang. Lalu Chunbei mengatakan bahwa tadi geng Yakuza melewati jalan sini, tetapi mereka hanya melewati begitu saja tanpa menyentuh dia. Baidal pun menanyakan kemana arah para geng Yakuza itu pergi. Merasa arah yang dituju adalah kepada camp orang-orang Korea, Baidal dan Chunbei pun bergegas pergi untuk mengecek tempat tersebut. Dan benar saja, mereka pun mau mengambil sisa tiket yang ada pada Bumsu, tapi Bumsu tidak mau memberikannya kepada mereka. Dengan sedikit tenaga dan kemampuan yang Bumsu miliki, Bumsu pun harus mengakhiri hidupnya di atas tangan bos Yakuza. Dengan rasa duka yang sangat mendalam dan dendam yang sangat membara, Baidal pun memimpin orang-orang Korea untuk membalaskan dendam mereka. Setelah mengetahui kedatangan Baidal dan kawan-kawan, geng Yakuza pun bersedia dan langsung berhadapan dengan mereka. Dan pertarungan besar pun tak terelakkan, yang dimana terdapat korban jiwa yang sangat besar terhadap dua belah pihak. Karena hal itu, Baidal pun memutuskan pergi ke hutan dan berlatih di sana.
agar dia bisa menjadi lebih kuat dan bisa melampaui manusia normal. Dan benar saja, selama di hutan, Baidal pun harus melewati suhu yang dingin dan dia pun berlatih di atas manusia normal. Di mana Baidal mencoba mengikat tangannya dengan karet dan mencoba memukul batu dan pohon. Hal itu pun dia lakukan selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan bahkan berbulan-bulan. Dan sampailah titik di mana dia sudah mampu membelah batu dengan tangan kosong dan dia sudah mampu mematahkan kayu dengan sekali tendangan. Merasa cukup dengan apa yang dia pelajari, Baidal pun memutuskan untuk turun gunung dan mencoba ilmu karatenya. Dan sampailah Baidal di satu dojo karate dan di mana Baidal meminta mereka untuk mengetes ilmu bela diri karate yang dia pelajari. Dan benar saja, Baidal pun mampu mengalahkan mereka dengan sekali pukulan dan sekali tendangan dari dojo tersebut. Tak sampai di situ, Baidal pun memutuskan melanjutkan perjalanannya dan mencoba memasuki dojo-dojo lain untuk mengetes ilmu bela diri yang telah dia pelajari. Dan benar saja, Baidal pun mampu mengalahkan beberapa dojo sehingga dojo tersebut harus ditutup. Tak sampai cuma di situ, Baidal pun memutuskan mengembara lagi dan melawan praktisi-praktisi ilmu bela diri lain yang ada di seluruh Jepang. Mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dari semua itu, Baidal pun mulai terkenal di seluruh penjuru Jepang dan seluruh penjuru dunia. Hingga semua media pun di Jepang memuat hal-hal yang telah Baidal lakukan. Karena hal itu, anak buah Kato pun mencoba membunuh Baidal tanpa sepengetahuan Kato. Dan terjadilah pertarungan yang tidak seimbang yang dimana Baidal harus menaklukkan seorang samurai. Dan entah pukulan apa yang dilayangkan oleh Baidal sehingga seorang samurai itu dapat tumbang dengan seketika. Karena hal itu, Baidal pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu, datanglah Tuan Kato menjenguk Baidal dan dia menyampaikan bahwa dia akan melawan Baidal secara terbuka. Setelah keluar dari penjara, Baidal pun mempersiapkan diri untuk memenuhi tantangan dari Tuan Kato. Dan terjadilah pertarungan di mana antara Baidal dan rombongan Tuan Kato. Setelah mampu mengalahkan semua anak buah Tuan Kato, Baidal pun harus menghadapi Tuan Kato itu sendiri. Dan terjadilah pertarungan satu lawan satu yang dimana Baidal versus Tuan Kato. Setelah pertarungan itu berlangsung, Tuan Kato pun hampir tewas. Karena dimana Baidal melayangkan satu pukulan itu yang hampir membuat wajah Tuan Kato hancur.
Beruntung, Baidal membatalkan pukulan itu. Dan terlihat jelas dari wajah Tuan Kato yang dimana wajah Tuan Kato langsung berkeringat. Setelah tidak ada lagi lawan di Jepang, Baidal pun memutuskan melawan seekor banteng, yang dimana Baidal melayangkan 1 kali tebasan tangan dan banteng itu pun mati seketika.